Halo, and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue, Mike dan Iza, dan masih ada owner dari sponsor episode ini, which is Pinar Bakchok Bali, yaitu Monta. Happy New Year, guys! Happy Happy New New Year. Year. Happy New Year. Lemes amat guys. Tahu Ngomong nih, Happy New Year masa lemes? Sangat Ngantuk. dong. Abis tahun baruan. Bukan, kayaknya gara-gara game week 19 hancur semua. ngomong-ngomong New Year's nih, resolusi FPL kalian apa nih? Mon, gimana? Bias. Lebih bias lagi. Lebih bias ke MU ya, bisa dilihat dari hasilnya si Erik ten Hag ini ya, dari FA Cup dan juga Carabao Cup ini bisa dilihat pemain-pemain muda mulai bersinar. Nah, sepertinya ya untuk sisa dari game week ini mungkin MU bisa menang Premier juga kali. Amin. Iya. Come on. Come Mike, on. Mike deh, apa Mike resolusinya? As simple as juara di mini league FPL Bias. Itu dulu deh. Masih Ya kan? jauh kan? Berat. Tenang aja, masih ada sekitar 19 lagi kan? 19 game week kan? Tenang aja. 19. It's still a long season, bro. Oke. Ya kalau gue sih, Ini gue bias, literally gue bias. oke. Kayak tim Jerman, telat panas, tenang aja. Ketelatan tapi ntar. Anyway, kalau gue lebih ikutin gut feeling sih dan lebih differential kayaknya ya. Let's try. Kalau Iza gimana? Kalau gue malah kayaknya nggak boleh bias deh. Karena terakhir kemarin, karena Loris gue agak kecewa kan. Salah mau sosok bias ngambil Prancis. Kalau MU kayak gue masih belum berani nih. Takutnya kalau misalkan gue ada MU malah MU kalah kan. Sekarang MU lagi winning streak. Jadi biarin aja dulu gue nggak punya MU. Biar MU winning streak. Nah nanti kita lihat deh. Curse gue masih ada apa nggak melawan MU. Anyway, kita mulai aja kali ya, soalnya bahas Game Week 19 ini banyak banget yang harus dibahas. Mulai dari Pep Roulette kemarin nggak jelas kan siapa yang main, siapa yang enggak. Terus Haaland juga blanking. Van Dijk cedera 1 bulan setelah lawan Wolves, katanya baru balik lagi Februari. Mount cedera juga, dia ada double game week, padahal kemarin tuh Mitrovic juga yang kayak kita bahas kemarin, kita wanti-wanti semoga nggak kuning, ternyata dia kuning. Jadi cuman main game pertama dan nggak akan main di game kedua nanti lawan Chelsea. Dan kita juga mau disclaimer dulu nih, kita tuh syutingnya sebelum Fulham lawan Chelsea ya. Jadi kita belum bahas match mereka, match terakhir di game week 19. Nah, kalau bahas poin gue tuh masih lumayan jelek nih hitungannya. Walaupun sebenarnya sih masih di atas rata-rata. Poin gue so far 56 poin. Dan masih ada 2 orang Fulham yang belum main, itu Andreas sama Leno. Ada Mitrovic juga, tapi kan dia kuning, jadi dia nggak akan main tuh nanti malam lawan Chelsea. Kemarin itu gue itu kebantu banget sama Kane sama Trippier. Backnya jelek banget karena Cancelo cuma main 45 menit. Robertson juga cedera lagi, ya ampun. Terus cuma main babak kedua doang. Itu juga nggak kasih assist dan kalah pula. Gak jelas banget ya. Terus udah gitu gue Liverpool. masih ada 2 orang Liverpool. nih emang. Gue juga ada 2 orang ini nih, 2 orang Arsenal di mid gue, tapi dua-duanya blanking juga. Tapi Blanking, blanking, Mike. Pak. Blanking, gak ngapa-ngapain. Coba pemain MU lu siapa yang ngepoint selain Shaw atau Rashford? Nggak ada kan? Ya udah sama Pak, udah tenang aja. Kalau Mike gimana deh poinnya? Wah, hancur sih ya. Gue nggak. Kayak average point kan 43. Nah, sama tuh. Gue 43 poin. Dengan sisa Cucurella dan Kepa yang belum main. Oh, plus Andreas. Jadi ya, we never know. Masih ada 3 pemain yang harus main ya. Kalau Sri kayaknya senang. I think I'm praying it's gonna be a draw sih. Draw-nya ada yang ngegolin atau 0-0 aja? Draw-nya 0-0 aja. Jadi kan gue dapet 2 clean sheet kan. Dan dapat 1 poin juga dari Andreas. Ya dong. So it's a win-win.
Dan gara-gara itu, gua ini kayaknya red arrow ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke 7 di musim ini. Dari 19 game week. Hancur sih emang. Harus gua akuin hancur. Pemain gua yang ngepoin cuma 2. Sisanya blank. Yang ngepoin cuma Shaw sama Rashford. Sisanya blank. Sama ada yang di bench That's the ya, worst game week so Trippier. far. Ya, betul. Karena gue percaya Arsenal bisa gue bobolin. Ternyata seri, Mas. Ya udah lah Ya ya. sih. It's a game. Anyway. Oh iya, pasti. Arsenal. Kalau Monta gimana? Eh, gue melakukan revolusi sebenarnya. Gue udah pakai wildcard gue nih. Gue udah tahu itu di game week 18 gue udah hancur banget. Game week 19 gue bikin perombakan lumayan sih. Poin gue 60 di sini. Lumayan lah, Waduh, maksudnya lumayan lah. lumayan. Dan masih ada empat pemain yang nanti Uh. nanti pagi ya bakal main sih gitu. Nah ini cuman yang paling gue seselin ini si Sar gue bench nih. Si Sar gue bench, gue pikir waduh ini Newcastle-nya kebanyakan nih gue pakai. Waduh malah dia yang bikin bikin poin lumayan gitu. Cuman ini harapannya supaya bisa melawan Fadil ini dari Mitrovic sih. Nah ini Kan Mitrovic tapi nggak udah main. kemana ya? Kuning Aduh. kan. Kapten lu udah stop. Oh iya benar. Mitrovic. Anjir. Finally. Aduh ini pokoknya ini sisa 4 pemain lah kita lihat deh gimana deh. Ini agak nyesel nih, ini nggak pasang di Kane nih. Gitu. Kalau Fadil gimana? Ya kalau gue bisa sombong sih, karena gue yang paling banyak di antara kalian berempat. Sombong Tujuh- mulu. 70 poin lumayan. Karena ada Shaw, terus gue kaptenin Rashford yang dapat 16 poin. Dan ada Kane yang akhirnya double digit juga, 16. Sekali double digit, gila. Terus gue ada differentialnya tim Rim. Kemarin kan lawan siapa tuh? Lawan Leicester ya. Dia dapat 9 poin sih. Jadi lumayan. Tapi harusnya could have been better kalau gue mainin Trippier dan Saliba yang dapat 8 sama 7, tapi gue bench. Tapi anyway, masih bisa sombong lah, ya nggak? Ya, gue sama kayak Monta, berarti kaptennya gue juga last minute ganti Mitrovic lah, double game week kayaknya nggak apa-apa, kayaknya bisa gitu ya. Dia kuning lagi, harusnya tapi nggak apa kan kalau kaptennya Haaland juga ngeblanking, jadi ya sama aja. Iya. Better Mitrovic sih, lumayan. Susah nih gue nih. Kalau dilihat-lihat juga nih dari mini league kita nih, ternyata Fadil emang jadi top 3 nih dia nih. Top 3 nomor berapa sih? Nomor 3 ya? Nomor 3, Nomor 2 apa 1 sih? 2 dong. Wes, gila. Apa ini poinnya sih? Nggak apa-apa. Masih ada 19 game week lagi. Tenang aja. Ngapain sih? Udah nggak ada sih. Si Udah main udah. Liga Arab, bos. Udah nggak sih ngomongnya. Subhanallah. Subhanallah. Kemarin sih ada apa dengan cinta yang nomor 1 udah berubah ke nomor 6. Jadi cepet banget juga berubahnya nih milik kita. Seru guys. Nah, kita lanjut ke game week 20 kali ya. Ini soalnya kayaknya game week 20 nih lumayan seru nih karena akan ada 2 derby besar, yaitu Manchester Derby sama North London Derby. Ada 4 tim yang akan double game week. Yang double game week dulu itu kita akan ada Tottenham, MU, City, dan Palace. Nah, kita bahas dulu deh in-depth siapa yang in term of transfers atau pemain mana yang harus kita consider untuk transfer kira-kira. Jadi double game week ini tuh Tottenham nanti akan ketemu timnya Mike, dia akan ketemu Arsenal di hari Minggu 15 Januari dan ketemu Man City di tanggal 20 subuh. Tim keduanya ada Man City yang ketemu sama MU Sabtu 14 Januari dan Tottenham. Yang ketiga ada MU ketemu sama City dan ketemu sama Palace di Kamis malam. Dan terakhir ada Palace yang ketemu sama Chelsea dan MU. Kita mulai bahas Tottenham dulu kali ya. Kira-kira ada nggak nih siapa yang kita consider untuk kita masukin nih di Spurs? Fadil, kira-kira?
Kalau menurut gue, untuk aset Spurs yang benar-benar must have itu masih Kane doang sih. Karena ya emang paling konsisten itu dari si ayam London itu cuma dia doang, ya kan? Dan dia pun kalau nggak salah poin paling banyak kan game week 19 kemarin. Dan walaupun dia nggak terlalu sering dapat double digit kayak kemarin, tapi bisa lah satu match itu ada satu gol, satu assist. Nggak cuma dua doang blanking gitu kan. Dan fixtures wise juga Spurs sebenarnya agak susah sampai game week 22. Tapi ya 22 sampai 33 itu on paper difficulty ratingnya cuma mostly 23 doang. Dan kalau mau lihat attackingnya lain sih, kalau Son masih angin-anginan menurut gue. Tapi kemarin gol sih lawan Wolves ya. Lawan Palace, sorry. Terus habis itu kalau mau lihat defensively, Spurs gue rasa masih belum ada yang harus kita consider banget. Doherty Karena, gimana bro? Doherty. ya tapi nggak tahu ya, karena menurut gue option dari Spurs defense masih lumayan banyak. Karena ada Emerson, ada Perisic, ada Sessegnon. Lo nggak tahu. Dan Conte lumayan sering rotate kan, jadi kita nggak tahu siapa di double game week ini yang akan dimainin terus-terusan gitu. Habisnya juga kalau dan formnya defense-nya Spurs juga masih jelek. Selalu pasti kebobolan duluan kan. Jadi kalau gue sih sebenarnya kalau mau ambil defenders di FPL itu bukan cuma attacking returns tapi gue juga expect ya dia ngerjain yang kerjaannya dia, which is clean sheet. Nah, dan Tapi Spurs, Doherty itu 3 game terakhir main terus loh, starter terus loh. Maksudnya iya, at least kayak game week 17 90 menit, game week 18 19 77 menit. Bahkan game week 19 tinggi banget Pak poinnya Pak, 17 no 14 gitu. Ya iya, lawan Aston Villa nggak ada yang ngira sih sebenarnya Aston Villa. iya, tapi Hmm. kan ya Iya. lagi-lagi, tapi mereka selalu kebobolan duluan, Mac. Ya Ya bukan Conte sih. Ini tim Conte nggak yang akan nggak dapet clean sheet. terkonte banget menurut gue. Iya, 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 iya. Soalnya biasa Conte itu alot, punya karakter, keras, susah banget ngejebol, tapi ya ini nggak Conte banget sih. Aneh lah. Gua Iya gua kan? agak setuju bagian bagian itu. Tapi nggak tahu ya kalau harus ambil defender Spurs mungkin gua Doherty. Atau Perisic, probably. Tapi ya, again, kalau Ya, dilihat dari poinnya juga masih nggak terlalu bagus juga sih. Gitu sih. Tapi ya gitu loh. Kalau must have-nya, menurut gue masih Kane doang sih seorang dari agree. satu tim itu. Iya. Kalau ngomongin back nih, give me ini dong suggestion soal Cancelo, Mike. Kira-kira gue keep Cancelo atau gimana ya nih? Ngomongin City kan ada apa double game week juga nih. Menurut lo gimana, Mike? Kayaknya ini bukan Cancelo sih. Tahun ini bukan Cancelo sih. Bisa dilihat yang dipercaya tuh anak muda siapa? Rico Lewis gitu kan. Yang 3,9 itu harganya. Tapi kalau kita baca lihat-lihat si Pep nih apa ya sangat memuji Rico Lewis ini ya. Menurut gue sih nggak segitunya ya. Anak ini masih angin-anginan mainnya gitu. Tapi kalau menurut gue kalau lo emang mau defense Spurs, kalau nggak Ederson ya Defense cuman City. Stones atau Akanji sih. Iya, tadi gue bilang, City. oh sorry, ya City. Maksud gue, defense City, kalau nggak Ederson, Stones, atau Akanji. Gue sendiri lagi ngeliat Akanji sih. Kayak, ya kita sama-sama tahu, ntar kita bisa lihat ya di tim gue tuh, kita apa ada Robertson dan dengan cedera Van Dijk, I think it changed the whole game deh. Ya, Eh, Liverpool dengan punya Van Dijk aja udah babak belur gitu ya. Si Liverpool satu ini bolongnya lebih tinggi, lebih gede daripada si Gigi Bermuda nih gue lihat-lihat. Nah, I'm thinking Robertson mungkinnya mau gue tuker kalau nggak Stones Akanji sih sejujurnya. Jadi Cancelo buang nih. Nggak apa Cancelo buang. kan Solo buang sih. Dengan harga yang dia 7,4 udah nggak justified sih Za. Dengan lihat deh dia mainnya apa waktunya juga ada angin-anginan nggak jelas. Dia kemarin dan FA Cup kemarin yang kalah itu kan dia main ya. Kayaknya lumayan deh, main lama gitu loh. Jadi kemungkinan besar di double game week ini untuk start ya atau main lama sih kayaknya tipis sih. Kalau gue jadi lu Akanji or Ederson. Karena Stones juga cedera kan kemarin. Maksudnya bukan cedera lah. Diragukan lah fitnessnya gitu. Emang iya ya?
Dan kayaknya di FPL juga flag kuning sih. Walaupun 75%, cuman we know Pep roulette. Pep roulette itu ya. Lo ada untuk kayak mid sama penyerangnya tetap ada Haaland atau ada yang mau diubah-ubah nggak dari City? Kalau penyerang, so pasti Haaland ya. Majin Bu itu udah nggak bisa diapa-apain sih. Nah, tapi tengahnya ini nih, this might be controversial, tapi kayak gue lagi consider untuk tukur KDB sih ke Mahrez. As consistent as KDB dengan waktunya, tapi permainannya udah mulai agak-agak beda nih. Ini orang belum nonjol lagi gitu. Maksudnya kayak lihat deh, gol assist dalam beberapa pertandingan terakhir nggak ada gitu kan. Iya, dia di antara lini tengahnya Pep, dia nih yang paling dimainin gitu. Foden udah hilang. Grealish dimainin tapi ya, Dan kelihatannya Pep musim ini lebih ngeliat form gitu. Kalau form lu bagus, dia kayaknya bakal tetapin lu di sana gitu. Tapi kalau form lu udah mulai angin-anginan, lu gone. Mahrez kelihatan banget dapat kepercayaan sih lately. Jadi kemungkinan besar kalau gua agak-agak kumat gitu ya. Dan kayaknya untuk game week ini gue bakal very last minute sih. Kemungkinan besar KDB bakal tukar ke Mahrez, atau if you wanna play safe, stay with KDB. Udah pasti aman sih, pasti dia mainin terus menurut gue. Iya, gue juga lagi agak galau KDB or Mahrez nih, lagi pengen masukin antara mereka berdua, tapi masih kayaknya sih KDB sih so far. Kalau Tapi bisa ya ntar dua-duanya, kita, why not? waduh, Yakin lu Mahrez dengan Pep serem. roulette tuh. Wah, KDB sih gue gila itu gak apa banyak sih. yang dikorbanin sih. Bisa. Maksudnya bisa banget gitu. Dan ini game-game besar kan. Kalau nggak City ini kan lawannya juga nggak mudah kan. Ya dia Dua-duanya kan. MU dan dua Tot kali. gitu. Jadi pretty sure Pep bakal mainin pemain-pemainnya yang lagi on form gitu kan, which is Mahrez. Sadly as it sound, it's Mahrez now. Ya, maksudnya front three-nya ya. Kalau lo gimana nih, Mon? Kan kita MU lagi seneng-senengnya nih menang mulu di Carabao Cup, di FA Cup, Rashford juga golin terus. Tapi abis ini kita ketemu City, jadi gimana nih? Apakah kita tetap harus stay ada pemain MU di tim lo atau gimana? Seperti yang tadi ya dia. gue sepertinya udah lagi bias nih ke MU. Ya maksudnya udah jelas ya Rashford sama si Sol bisa dilihat tiga game terakhir itu mereka perform gitu. Dimana pada saat ngelawan Nottingham, ngelawan Wolves, ngelawan Bournemouth juga maksudnya benar-benar mereka yang penyumbang poin terbesar gitu di MU. Jadi sepertinya sih pasti pasti gua pakai Rashford. Tentu aja masih berpikir apakah Rashford mau dijadiin kapten atau enggak, tapi sayangnya game pertama itu derby, tapi masalahnya kan mainnya juga di home ya. Mainnya di home ya berharap ya bisa lah ngelawan City. Kedua mungkin lawan Crystal Palace. Crystal Palace mungkin lebih percaya diri lah, walaupun kita main di away ya. Cincai lah ya. Cincai lah. Cincai Nah lah. ini juga nggak tahu nih, ini pemain muda Garnacho ini mungkin kalau misalkan ada yang mau ngetes, mau coba itu juga boleh jadi Sancho udah balik konsiderasi. belum sih? Atau masih Cuma belajar bola? hilang, Udah masih belajar balik, dia. tapi dia disuruh masih individual training doang sih. Belum masuk Itu first team. aneh banget itu. Weghorst udah official Iya. belum? Belum kan ya? Udah kayaknya deh. Kalau Fabrizio Romano bilang sih udah here we go. Tapi Ah, belum ada official statement kayaknya. Dari gimana tuh MU-nya Mon belum. dengan Weghorst Mon? Martial ada Weghorst gimana nih? Martial udah gua nggak pakai, makanya ini gua nggak bahas sih Martial nih. Aduh, padahal pemain favorit gua tuh dulu. Tapi mainnya angin-anginan nggak jelas deh. Tapi Nah, sebenarnya menurut ini menurut kalian Garnacho ini. bertiga sebagai The Red Devils ini gimana nih dengan maksudnya Weghorst gimana nih? Siapa yang kira-kira paling diuntungkan dengan ada Weghorst? Dan siapa yang paling dirugikan? Gimana lu, Mon? Waduh. eh Mungkin si Martial sih sebenarnya sih. Paling dirugikan ya? Iya, kayaknya sih dia paling dirugikan sih. Masalahnya dia juga rumor-rumor, bahkan dari awal season ini juga rumornya antara dia kontrak mau diperpanjang atau enggak.
antara dia mau pergi atau enggak. Tapi kayaknya sebenarnya kan saat ini kan Ronaldo udah nggak ada, sebenarnya dia diuntungkan gitu. Cuman kayaknya dia akan menghadapi tantangan lagi nih selanjutnya gitu. Tapi sebenarnya itu dia tadi balik lagi Garnacho ini sih. Garnacho ini pemain muda yang bahkan diperebutin sama Atletico Madrid. Bahkan berita terakhirnya MU kalau misalkan mau dapetin si Felix ini Atletico Madrid oke boleh tapi nge-trade gitu sama si Garnacho. Nah nggak tahu ini di double game ini apakah dia juga akan main. Gue ada ya pengen pengen juga tantangan apakah gue masukin atau enggak. Mungkin kalau bisa gue Uh, masukin uh, price-nya masih rendah gitu. Jadi ya. mungkin gue bisa pakai tambahan price itu mungkin di pemain lain mungkin masukin City juga kali gitu sih. Tapi yang pasti Rasotso itu jadi konsiderasi lah untuk double game ini. Garnacho gue menarik sih karena eh Karena itu menarik sih bener. iya kan dengan harganya dan pasti banget dimainin Ya, Ten Hag. Gak mungkin nggak walaupun nggak full time nggak walaupun nggak mungkin nggak 90 menit tapi pasti makan main. gitu-gitu ya dia walaupun nggak main full ya dia tuh paling nggak tuh pemain maksudnya dari sayap paling nggak dia bisa assist atau bahkan ya karena lagi hot-hotnya kemarin itu mungkin waktu ngelawan Charlton dia main 90 menit ya Ya, tapi di game lawan lawan mana tuh ya yang dia bahkan ini ya Bournemouth ya kayaknya dia dia nggak nggak main 90 menit tapi dia bahkan kasih kasih assist deh dia gitu cuma main paling ya 45 nyuri-nyuri di menit. situ lah super sub Ya. ya dia main 40 menit ya Hmm. ya ya Ini kan ini kan kita semua punya Rashford ya. Safe to say Rashford is the guy to pick gitu. Dan ada kemungkinan di game week 21 atau 22 MU dapat double game week juga nih. Nah, Iya. jadi kalau gue perhatiin nih kalian selain Rashford consider Garnacho nih buat going forward. Maksudnya buat 21 22 kan ada kemungkinan kemungkinan game week. Siapa Mas Hefe selain Rashford? Garnacho. Enggak kan? Gila sih kalau ya. Bias sih, asli menurut gue bias sih. Why not sih? Why not sih? Why not? Soalnya juga lagi pasti nanti mengarah banget nih ke mungkin Garden nanti Rashford akan di-rotate juga kalau emang dia akan capek kan katanya IPL aja sampai ya minta maaf kan ke MU karena terlalu banyak game week double game week kemarin karena terlalu penuh buat MU bisa main per 3 hari atau per 4 hari tuh ada game gitu. Kan belum tentu Rashford akan main terus, bisa aja nanti jadinya diganti-ganti kan dia suka mainin anak muda juga ya why not sih masukin Garnacho sebenarnya. Oke, oke. Nice, nice. Menarik gue. Ini Garnacho sangat-sangat diferensial sih. Sancho kan belum ada juga kan dia masih iya bertapa jadi ya udah. kesempatan dia ini sebenarnya Atau ya Mumpung Bruno MU nih lagi Anthony. gimana? naik. Gue lebih Anthony sih daripada oh Bruno. ya Anthony bener Ya, bener gue Bruno nggak juga sebut bisa Anthony sih. bener Bruno nih mulai terlupakan nih kayaknya lihat-lihat nih. Bruno tuh cuma 3,8% deh kalau nggak salah yang punya or something. Exactly, quite diferensial loh. Iya, Bruno juga sih. Tapi dengan Penalti harganya kayaknya dia ngambil gak sih? penalti sekarang dia ngadu sama Rashford bahkan iya ya. Ya, Kebetulan kita belum dapat kupon penalti dari kemarin. Nggak ada Ronaldo soalnya. Nggak ada yang jatuh, jadi belum dapat kupon. nggak ada Ferguson. Bedanya nggak ada Ferguson. Oke, oke. Nice, nice. Nice tuh loh. Nice info, nice info. Ya udah Dari, cukup MU kali ya, cukup bias soalnya udah cukup bias ngebahas MU-nya. iya nggak ada yang bahas Arsenal nih. Bahas Palace aja deh kan double game week juga, tapi kayak kalau Palace tuh kalau menurut gue kayaknya nggak worth it ya karena formnya juga lagi jelek. Dia semenjak break itu baru menang sekali dan kalah 2 kali. Paling si Olise atau Eze yang harganya di 5,4 atau 5,6 yang bisa kita beli. Tapi di harga segitu juga masih banyak yang lebih worth it sih kalau menurut gue kayak ada Gross, ada March, ada Mitoma-nya Brighton tuh lumayan murah juga tuh Oh, itu shoot 3,9 out sih. eh Itu shoot out sih. 4,9 iya itu iya
Leeds juga lumayan daripada beli, kalau menurut gue sih daripada masukin asetnya Palace sih kayaknya nggak butuh sih di double game week ini juga agak susah lah, Iya. bukan agak sih, Setuju. susah sih. Tapi Zaha tiap kali lawan MU motivasinya beda. Entah kenapa gacor tuh orang kalau lawan MU. Balas Itu balas dendam ya. Pernah dendam di MU namanya. soalnya, Pak. Itu balas dendam Hah? memang. Iya Balas lagi. dendam dia sakit hati. Selalu ada aja yang dia perbuat kalau lawan MU. Gue juga bingung sih itu. pengen minta dipanggil balik soalnya, Pak. Kan dia tapi sekarang udah jadi hero-nya Palace, jadi kayaknya emang Iya. nggak tahu lah dia. Tapi nggak worth it lah, kayak yang lain aja gitu. Lagian juga lawannya kan Palace lawan siapa tadi? Lawan MU sama lawan Chelsea. Jadi agak susah juga nggak sih buat ngebobolinnya? Kayak untuk buat Zaha. Nanti juga kadang-kadang Palace bisa kayak yang ngegolin belum tentu Zaha, bisa Eze juga. Jadi kayak nggak tahu juga siapa yang mau dibeli kan. Belum worth it gitu loh. Atau kayak Leeds ada Summerfield juga kayak dia attacking banget tuh, lumayan bisa lebih. Dia lawan Leeds lawan siapa ya? Aston Villa. Leeds Nah, jadwalnya lumayan. lumayan. Iya, Leeds lumayan tuh berarti lawan Aston Villa bisa, dia kan attacking banget tuh. Dan differential. Ya, Aston Villa bisa lebih bagus sih. Rodrigo lumayan sih. Menarik ya. Jadi menarik lagi ya. kita juga bisa bahas nih yang single fixtures. Kan ada Liverpool lawan Brighton. Tadi kan udah ngomongin tuh Van Dijk injured. Kira-kira gimana nih defense Liverpool? Apa gue jual atau gimana nih, Fadil? Ya, kalau gue menarik nih ngomongin Liverpool. Jadi again, kayak yang gue bilang tadi, kalau gue pilih defender sih, gue pasti selalu pengen yang bisa ngasih poin clean sheet juga. Dan kalau ada attacking returns, of course, add-ons kan. Nah, kalau dengan Van Dijk injured dan lawannya Brighton yang tadi kita udah bahas, yang attack-nya lumayan serem. Jadi kalau Brighton kan, kalau setelah break kemarin itu, dia selalu nggolin 2-4 goals per match. Nah, dan kayaknya, jadi match yang lawan Liverpool ini, menurut gue mereka susah sih dapat clean sheet. Gitu. Sebenarnya kalau mau assets to consider from loser pool, menurut gue itu attacking-nya. Karena ya mereka masih one of the best attacking teams. Dan sekarang ada Gakpo kan, si Cody Gakpo. Dan kemarin Hakpo. Ya, Cody Hakpo ya. Semuanya diambil sama Liverpool. Ya masih agak sakit hati sih. Dan dia lumayan sih menurut gue harganya midfield 8. Attacking-nya harusnya dia ngebantu si Salah sama si Darwin Carroll menurut gue. Dan si Hakpo ini kan udah mulai main kan pas kemarin di Carabao Cup walaupun kalah atau di FA Cup ya one of those cups deh, FA Cup nggak masalah. Nah jadi ya paling tapi sebenarnya kalau mau ngambil kesempatan double game week menurut gue Salah owners bisa nih agak nyarong dikit ke KDB karena harganya mirip-mirip kan. Itu sih. Jadi Salah jual. Liverpool tuh ada kemungkinan double game week loh, 21 dan 22. Jadi MU dan Liverpool ada kemungkinan double game week di 21 dan 22. Isunya. Iya, tapi sampai that's one thing to consider. Iya, tapi kayaknya ya buat game week 20 ini agak terlalu telat nggak sih kalau misalnya break dia EPL baru ngasih taunya besok tuh kayaknya masih. Well, that's how EPL works. Ya, Suka kayak gitu. true. Ya, tapi kayaknya paling kalau consider game week 21 onward sih, probably. Jadi Robertson ganti siapa nih? Ayo. Kalau gue gimana Mon? Gue baru sadar sih. Gue baru sadar gue di season ini gak ada pemain Liverpool sama sekali yang gue pasang. Mantap. Salah aja gue gak pasang kali. Robertson hampir gue pasang kemarin, untung gak. Gue juga nggak ada. Gue ada sih awal-awal, tapi udah itu hilaf. Itu gue ganti lagi. Gak ada gue sama sekali. Ya kalau misalkan belum punya Trippier ya, Trippier lah. Iya benar. Kalau belum punya Trippier harus masukin Trippier ya. Terus tadi yang kayak lo bilang ya paling City asset kan, Stones atau Akanji yang
lo bahas. Paling yang bisa itu ya atau Perisic juga bisa kan tadi katanya. Aset Chelsea gimana Harganya aset Chelsea? aduh Dia main di home loh. Hmm. Dan dia ngelawan Crystal Palace di home. Ya itu kan London gue Derby juga masih nggak hitungannya. Kayaknya susah iya itu sih. London Derby juga. Enggak ya? Si Enggak ada ini. Karena Kukurea gue ada Kukurea Kukurela turun nih. banget. Kurela. Ya gue juga ada deh Sama Kurela. ada Kepa juga kan. Kalian banyak yang double Chelsea defense kan. Gue ada. Mau nggak main lagi kemarin. Kalau ini gimana? Arsenal nggak ada yang berpikir aset defense Arsenal. Nah, ada sih. Gue pasang Saliba. Gabriel gue dari kemarin ngeblank mulu. Enggak sih clean sheet lawan Newcastle tapi habis itu ngeblank 2 game. Enggak deng, lawan West Ham. Bukan ngeblank sih, kayak kebobolan. Ini lawan Arsenal Tottenham sih biasa. Arsenal menurut gue daripada defensively mendingan offensive aja sih, offensive player, midfield sama depannya. Karena ya Ya, again mereka attackingnya bagus tapi ya defensively masih agak kendor karena ya paling terlalu fokus ke attackingnya kan. Jadi menurut gue sih daripada ngelihat defensifnya Arsenal dengan double up defense-nya Newcastle karena mereka I beg to tim differ. I beg to differ untuk masa bagian Arsenal kendor. Bukan karena gue bias, tapi emang gue bias sih. Cuman maksudnya Arsenal tuh salah satu tim yang sulit juga. Maksudnya kalau lu perhatiin data ya, I'm not into data thing, tapi kalau yang gue baca Arsenal tuh tembakan ke gawangnya tuh agak-agak sedikit gitu. Dan gol-gol mereka biasa kejebolannya terakhir-terakhir. Jadi ya, we'll see. Ya kemarin kan Clean sheet-nya seri nggak berapa. 0-0 Newcastle. Terus habis itu sebelum itu kan dia kebobolan tuh 2 kali Brighton West Ham. Tapi ya sebelum itu 3 kali dia clean sheet sih. Exactly. Lawan Wolves, Chelsea, Nottingham Forest. Jadi ya tapi mau lawan Tottenham juga agak serem juga nih karena derby kan tiba-tiba suka membara nih Tottenham kalau lawan Arsenal atau the other way around. Kane sih. Kane sih, karena ada Kane sih. Kalau Kane paling kayaknya gitu. masih dendam sih waktu kecil dibuang Arsenal. Makanya setiap kali lawan Arsenal kesetanan tuh orang. Anyway, Jadi tadi Newcastle gimana? Tadi ngebahas Newcastle gimana menurut lo? Siapa? Selain Almiron. Kemarin Almiron udah ngeblank 2 kali soalnya nih. Jadi bingung juga gue. Selain Trippier atau Almiron. Boatman. That's my plan. Sih. Sama Pope. Hah? Pope kiper. Si Sar tuh konsisten loh. Oh gila, dia 1, 2, 3, 4 game itu poinnya tinggi loh dia. Ya karena Shar Shar ya. abisnya kalau ada set piece selalu maju kan. Jadi free kicknya yang ngambil si Trippier, yang nyundul si Shar. Sarnya. Plus nanti ini yang game week 20 di home lawan Fulham. Tapi Fulham juga lagi bagus sih. Ya IPL susah sih ditebak. Iya, gue berharapnya kemarin tuh kayak pas Arsenal lawan Newcastle tuh ya udah dua-duanya ngegolin aja gitu. Maksudnya siapalah dua-duanya dapat poin lah at least gitu. Nah, tapi kemarin malah 0-0 susah banget. Si Gabriel juga hampir ngegolin juga lagi tuh dia dari corner kan. Ya, Sudahlah, makanya nggak usah dibahas Arsenal Newcastle. Nggak jelas wasit FPL. Watch my word. Nggak jelas wasit FPL, IPL. 2 penalti, man. Come on. itu hampir gol udah banyak banget sih. Gue udah kayak Gabriel hampir gol nggak jadi. Anyway, udah lewat. Nah ini makanya nanti pas lawan Fulham gimana nih? Newcastle. Kayaknya tetap keep aja kali ya. Ya. Tapi kalau gue akan fokus ke defense-nya Newcastle sih. Kalau Newcastle akan ke defense-nya Newcastle karena mereka kayaknya, gue nggak tahu ya, tapi so far mereka udah punya 12 clean sheet, itu gila sih. Berarti apa? 7 game kejebolan. Wow. Pretty consistent sih. Dan Trippier itu magnet banget ya, magnet bonus poin banget ya. Parah sih. Iya. 5 game terakhir kayak bonus poinnya dapat mulu loh. Gila itu dia. Kalau clean sheet selalu dia yang dapat bonus poinnya 3. Iya. Iya, exactly.
Ya, jadi worth double up Karena sih dia kapten kali. defense. Brighton Assets, kalian ini nggak differential nih lumayan. Hmm. Brighton Assets ini loh kayak March Mitoma harganya menarik, fixturesnya juga menarik. Gampang-gampang kalau on paper dari game week 21 ke 28 itu fixtures difficulty ratingnya cuma 2 sama 3 doang, ijo. Dan kalau Tapi konsisten, March gue masalahnya Brighton nih agak-agak sulit tebak lately. Siapa yang bisa lu pegang? March sih menurut gue sama Mitoma. Kalau on form gini, mereka nggak mungkin diganti lah. Nggak mungkin di sub. Iya nggak sih? March kayak gue masuk sih. March gue masuk sih. Dengan harganya cuma 5. March gue masuk sih. Tuh. Kayaknya kemarin lawan Everton poinnya 11, lawan Southampton poinnya 13. Terus kan abis ini dia lawan apa? Lawan Liverpool ya bisa lah kali golin. Ada lah Mhm. assist atau golin. Dengan back nggak ada Van Dijk menurut gue sih kayaknya gue kayaknya akan masukin March sih. Murah juga soalnya. Kayak kalau Mitoma masih belum berani sih. Soalnya dari kemarin kan yang main March kan. Kayaknya gue masukin March sih. Apa McAllister sekalian? Udah Oh main iya, belum sih dia? Europe ya. Udah. Udah kan kemarin kayaknya langsung berbuat sesuatu deh di Di cup Kerbau atau Evo atau kayaknya apa di assist deh cupnya. kalau nggak salah. Ya, tapi dia super sub gitu jadinya. Nah, makanya kayaknya sih akan main nih lawan Liverpool. World Cup winner lawan Everton Liverpool. Everton dia ngegol. Everton Tapi dia March ngegol. ini Ya. 5 game terakhir cuma 2 kali doang. Tiba-tiba dwing gitu loh. Gue takutnya kayak it's a trap, yo. Tahu kan? FPL suka banget it's a trap gitu loh. Tapi season ini form over fixtures sekali lagi, Pak. Kok lumayan Betul. konsisten. Nah, tapi lu lihat dari game week 14, dia ngepoint cuma 2 kali di game week 17 dan di game week 19, which is lawan Southampton dan lawan Everton. Sisanya nggak ngepoint sama sekali dari game week 14. Chelsea, Wolves, Ya, Aston Villa. Wolves sama Aston Villa tuh seharusnya opportunity-nya gede banget kalau dia emang pemain ini ya. itu kan Maksudnya kalau yang konsisten. ngitungnya harusnya menurut gue ya pas game week 17 ke atas karena game week 16 ke Oh, bawah kan restart ya. break Ya, kan, ya, ya, ya. World Cup break Ya. kan. Itu kan sebulan Since mereka restart latihan beda mulu. sih. Iya kan? Since restart dia beda sih. Iya. Lalana lah. Ya, Mungkin bisa Trossard aja jadi. udah hilang kan since restart. Benar-benar. Oke. You make a good point. Oke. Tapi nggak ada yang consider ini ya. Defense Brighton. Dunk atau Sanchez. Our hero dulu. Used to be our hero. Kalau lawannya Liverpool sih kayaknya masih serem ya. Oke. Ya mungkin game week 21 kali. Bisa di reconsider defense-nya Brighton. Karena banyak double game week, ada yang pakai ini nggak? Chips nggak nih kira-kira? Kayaknya gue menarik untuk wild card karena gue di bawah banget di mini league kita. Kacau. Kira-kira Mike, Monta, Fadil ada yang pakai chip? Free hit gue. Lu free hit, Mon. Beneran. Oh, Nanti game week 20 beneran gue beneran. Udah lu aktifin? Belum. Oh, oke. Abis ini bentar lagi. Wow, menarik sih. Gue pengen tahu sih free hit lu ntar gimana plan-nya. Pokoknya FPL bias ini target gue juga sebenarnya nih. Ini gue sebenarnya paling bawah nih. Oke. Cuman lagi mengejar. Kita lihat besok pagi gimana ya. Besok bangun, nah siapa tahu udah sampai peringkat top 10 gitu kan. lo free hit ngejar yang double game week apa gimana? Apa differential aja nih? Enggak, gua ngejar double game week sih. Gua ngejar double game week. Nah, makanya ini nggak tahu nih. Tadi kan kebetulan ada banyak tuh MU, City, Tottenham. Nah, Palace kayaknya gua nggak consider sih. Cuman gua juga belum tahu sih ininya kombinasinya mau seperti apa nanti. Tapi MU lawan City kan sama aja. Maksudnya MU double Iya, game MU week-nya. lawan City. Iya, MU double game week-nya City sama Hmm. Crystal Palace. City double game week-nya MU sama Tottenham. Spurs, Arsenal sama City. Kayak Juga ya.
Aduh, Sayang ngeri nggak sih? juga ya. Sayang nggak sih? Ngeri sedep. Nanti Sayang gue sih. pikir lagi. Coba Masih, Sayang. dipikirkan wah, baik-baik. Mike, lo bikin orang mikir-mikir lagi Lo jadinya. enggak, tapi tapi ya kayak gitu. Gue juga kayak, soalnya gue babak belur banget. Gue sempat reconsider. Aduh, kayaknya gue harus pakai chip nih. Cuman chipnya, kalau pakai chip sekarang sayang gitu karena double game week-nya juga jelek gitu kan. Dan game week 25 dan 29 tuh ada potensial blank game week gitu. Ada yang blank beberapa. Jadi kayaknya chip tuh menurut gua di sana ya. Kalau gua kayaknya mau pakai chip di dua itu tuh. Ngakal-ngakalin di sana. Cuman Hmm. ya nggak tahu. Kalau berani di game week ini ya why not gitu. Karena City lawan United ini seru sih. Siapa tahu Ah, dibantai lagi kan? City-nya kan. Ya, Enggak lah, Pak. Gue taruh Ampun. semuanya di MU kayaknya. Kita lihat aja ntar. Kalau gue sih, Aduh, gue iya. plan bench boost sih Hah? sekarang. Sekarang? Iya, Tapi gue Bench juga boost? berpikir gue plan Wow. gue bench boost untuk game week 20 besok. Karena gue transfernya ini dengan plan gue bisa kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 7 orang yang punya double game week. Wow. Hah? Wow. Buset. Banyak ya, Pak. Lumayan. Banyak sih, banyak. Banyak sih. 1, 2, 3. Tapi 7 yang double game week juga, tadi kayak gue bilang kan, tiga tim Oh itu iya. udah saling ketemu, lawannya juga susah-susah. Ya, Ya, we'll see lah nanti tim lu gimana. Lu membuat gue berubah pikiran nih kayaknya. Tapi bener juga sih. Aduh. ya kalau gue Oke. masih ini sih, masih 50% lah bench boosting. Ah, Ya terus abis double game week itu, lumayan. Ya, gimana? Silakan. kalau gitu kita sempilin transfer dulu kali ya, yang udah masuk, yang udah fix masuk ke FPL. Karena udah lumayan banyak Hmm. juga kan tim yang beli pemain baru dan udah dimasukin juga official dari FPL-nya. Jadi kita ada Aston Villa yang beli defender si Alex Moreno, harganya lumayan murah, 4,5. Brentford juga ada midfield baru yang namanya Shade, itu harganya 5 juta doang. Soton beli forward, tapi dimasukinnya di FPL jadi midfield si Orsic, itu harganya 5,5. Dan yang paling banyak itu si Chelsea. Udah beli 3 pemain dari back sampai midfield sampai depan ada semua tuh. Jadi Chelsea dia beli Badia Chile itu ada back harganya 5, terus midfieldnya itu ada Santos dari Brazil harganya 4,5, dan big money move-nya si forward si João Felix sih harganya 7,5. Kalian ada yang mau langsung beli nggak? Apa lihat-lihat dulu? Enggak sih. Gimana? Ada Enggak sorry sih. deal tadi apa? Si Felix kenapa? Big money move. 7,5 big money move-nya Chelsea kan. Dia harganya 7,5 Oh, oke. dan posisinya forward. Gimana Mike? Menurut lo Well, ada yang harus dilihat-lihat? kalau so far, kalau gue kayaknya si Gakpo itu sih. Gakpo atau Weghorst sih. Hmm. Karena mm, consider Weghorst tuh kayaknya bisa post play kayak Giroud gitu kan. Ingat gak waktu dia ke Burnley, di Burnley aja tuh lumayan gitu loh. Tapi maksudnya ya dengan komposisi atau materi pemain Burnley dia lumayan gitu kan. Nah, nanti waktu di MU dia punya Rashford, dia punya Bruno, dan dia punya siapapun yang di kanan lah, mau Garancho, Anthony, Sancho, you name it gitu. Seharusnya bisa, seharusnya oke. Dan kalau Gakpo ya lu lihat lah World Cup Gakpo tuh kayak apa, ya kan? Mainnya oke. Dan jangan lupa ya walaupun Liga Belanda sih beda kasta dengan Liga Inggris, tapi dia 12 assist sih di liga itu. So, we'll see. I really hope Darwin tuh berubah sih. Maksudnya udah nggak main lebar, jadi udah di tengah aja. Karena kalau kita lihat tuh Darwin tuh ke samping-samping kan. Jadi ya agak sulit gitu. Dengan ada Gakpo, gue harap Darwin tuh tetap di tengah. Nah, ya Darwinnya konsisten, Darwinnya bisa moncer, Gakpo-nya bisa kasih assist. Itu aja sih.
Kalau misalkan transfer, yang gue looking forward cuma dua, si Gakpo dan si Weghorst. But we'll see. Oke. Kalau menurut lu gimana Mon dengan transferan winter ini? Eh tadi sih bener sih dari pertanyaannya Mike tadi ke gue tentang Weghorst mulu. Weghorst mulu ini setelah ini gue lihat-lihat ya sebenarnya ya dia statistiknya walaupun ya di Wolfsburg dia dia ya ujung tombaknya juga sempat juga kan ya sempat di Burnley lah di 2021 2022 enggak mungkin beda ya ya Bundesliga sama Premier League ya tentu aja Premier League lebih elit ya di Burnley dia nggak terlalu selama selama season cuma 2 kali gol sempat dipinjemin ke Besiktas saat ini ya itu juga beda league. We'll see nih nanti sih pada saat dia masuk ke Premier League apakah dia bisa bener beda ya Bundesliga di Super League atau dengan Premier League di mana Premier League yang permainannya itu lebih fast moving sekaligus juga lebih fisikal ya. Nah ini kita nggak tahu sih Weghorst ini walaupun dia badannya gede gitu apakah dia belum tentu badan gede itu di depan dia bisa bisa main sefisikal itu juga gitu. We'll see sih. Oke, oke. Oke. Nice. Ya udah kalau gitu paling kita close dulu ya. Close terakhir sama transfer plans kita masing-masing, formation dan captain picks. Nah, paling gue start dulu kali ya. Kalau gue sebenarnya TBH gue udah bikin early transfer. Jadi gue udah transfer, Oh ya? gue ada 2 free transfers. Gue transfer Rim ke Botman dan Iverson gue si kiper gue ganti Ederson. Jadi yang kayak gue bilang tadi gue ada 7 orang yang double game week dan kayaknya sih sekarang gue naik lagi nih percentage ngaktifin bench boost karena di bench gue ada Ward yang lawan Forest. Habis itu gue ada Andreas, ada Cresswell, sama ada Saliba. Jadi we'll see gitu. Menarik, menarik, menarik. Dan gue akan Wah, mainin 3-4-3 sih formasinya. Jadi again Ederson di gawang, Shaw, Trippier, sama Botman. Habis itu gue Almiron, Martinelli, Rashford, De Bruyne di tengah. Terus ada Martial, Kane, Haaland, dan kaptennya most likely Rashford. wah, berani ya Pak? Itu Berani loh kan Pak. pasti ada yang kaget. Gue tau banget pasti lo yang kaget, Mike. Nggak, ya maksud gue cukup berani sih dengan jadwal Rashford yang lawan ya City gitu. Walaupun lawannya main di Old Trafford kan, tapi ya gue ngerti sih. Mungkin karena logikanya City kan lagi bolong banget nih ke belakangnya kan. Diaz nggak ada, Stones mungkin itu, dan mereka belakangnya nggak sekonsisten musim lalu. Tapi berani aja sih. Gue nggak tahu lo bias Lebih ke apa biasnya sih nekat sih kayaknya Pak. Rashford captain bias. Gue nggak mau dong Haaland gue kaptenin walaupun lawannya MU dan secondnya juga lawan Tottenham. Ya anyway, ya gue inilah biasnya aja deh. Ya, Biasin dulu. again, kayak lu bilang, Tottenham gawang apa backnya nggak Iya, ketat iya. juga gitu loh. Dan lawan Tottenham di Etihad Stadium, Tapi gue masih go with my para gut. With my bias ya, city, oke. MU tetap. Nice, 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 nice. Lo gimana? Oke, kalau gue ya, boleh. Kalau gue as of now, plan gue mungkin ntar kalian bisa lihat itu ada 2 transfer. Jadi for the first time, gue itu bakal minus for Darwin tuker balik lagi ke Kane as much as Kane bakalan Arsenal whatever dia cukup konsisten dan I need the points gitu ya. Terus untuk memfasilitasi itu Kukurela tuker ke Botman karena Botmannya apa namanya konsisten banget gitu. Tapi itu plan pertama sih. Gue sebenarnya cukup consider Serge Aurier. I know it's a tricky controversial one. Forest. Cuman ya, Nottingham Forest. Tapi lihat dulu Pak.
si Serge Aurier ini cukup konsisten loh. Maksudnya poinnya banyak lately dan lu sendiri yang bilang kan kayaknya musim ini harus form over fixtures. I'm quite agree sih, dan kalau misalkan gue harus cari diferensial kayak gue bakal kabur ke sana, cuman masalahnya gue kurang 0,1 poin. 0, uang gue kurang 0,1 poin nih. Jadi gue belum tahu gimana gimana facilitate the move, tapi ada kemungkinan gue kalau misalkan bisa facilitate the move, I will choose Aurier over Botman karena gue udah punya Trippier gitu loh. Dan gue juga setuju sama lu. Gue nyari seseorang yang bisa back untuk defender gue tuh yang bisa kasih poin juga. Dan Aurier itu ada bonus poinnya lately gitu di beberapa pertandingan terakhir. Dan gue juga consider untuk lepas Robertson karena philosophy. Cuma belum ketemu siapa penggantinya gitu. Karena untuk cari seseorang yang quite konsisten di attacking tuh untuk back kayaknya musim ini agak sulit ya. Back mana yang sangat attacking tuh sulit ya. Kita nggak dimanjakan kayak musim lalu kita punya Trent, Cancelo, Robertson, James, ya kan? Ya. Sekarang musim ini sulit sih, sejujurnya. Jadi kayak, we'll see gimana. Itu as of transfer plan. Kalau misalkan formasi as of now, gue main di 4-4-2, ada Shaw, Cucurella, kipernya gue punya Kepa, habis itu di back itu ada Shaw dengan double game week, Cucurella, Robertson, Trippier, tengahnya ada Odegaard, De Bruyne double game week, Martinelli, Rashford double game week, depannya ada Martial sama Haaland, both double game week dan kaptennya di Haaland. So, kalau transfer itu berjalan, ubah ke 3-4-3, Cucurella nggak main digantiin Kane. Cucurella ganti Botman atau Aurier, ntar first bench-nya ya itu, di antara dua pemain tadi. Kalau nggak Botman, Aurier. Kaptennya boring, Haaland. Tapi kalau last minute berubah, sebetulnya gue juga mau Rashford sih. Ya kan? Iya, tapi again itu untuk game week ini gue akan akan amat sangat last minute sih, karena gue mau consider kita lihat ya perkembangan news, karena dengan ada isu dengan ada perkembangan katanya bakal ada double game week 21-22, pretty much transfer gue dan strateginya bakal ngikutin itu sih. So we'll see, finger cross. Kan seperti yang tadi, resolusi harus dikejar pak, peringkat 1 FPL bias. Whoever it is, watch out. Itu dari gue. Iza gimana Iza? Kayak gue bilang tadi, gue akan pakai wildcard. Jadi nanti gue akan ada Ward pindah ke Pop, Cancelo ke Stones, Robertson ke Ben Mee, Andreas ke March, Trossard ke KDB, Mitro ke Mbeumo, dan gue akan main 3-4-3. Jadi Pop di goal, Trippier, Stones, dan Gabriel di back, Martinelli, Odegaard, Almiron, dan KDB di tengah, Mbeumo, Kane, dan Haaland di depan, dan keep kaptennya si Kane. Itu aja sih buat ngejar poin juga nih, gue mau wildcard gitu. Oke, kalau Monta gimana Mon? Kalau dari gue, kayaknya gue berubah pikiran lagi. Karena tadi ada double game week di 21 atau 22 ya. Dan 22 ya. Jadi ini sih mungkin kalau transfer plan, pasti si Andreas gue ganti. Memang plan gue mau ganti sih ke Odegaard. Um, Kalau untuk ininya ya, apa namanya, formationnya, kiper gue mesti pakai si Raya. Terus backnya jadi formasinya 3-4-3. Backnya itu Trippier. Terus kemudian si Saliba kayaknya gue ganti si Sar sih. Jadi biarin aja Trippier sama Sar ada kita nanti gue pakai. Cucurella. Terus kemudian midfieldnya ada si Martinelli, Mount, tadi Odegaard ya. Odegaard sama Rashford. Depannya Kane, Mitrovic sama Haaland. Kapten Kane sih. Kayaknya Kapten Kane lah biar nggak Wow, apa-apa. Uh, Ini beda noise. gue semua. percaya diri dia 2 game hat trick ya. Ini nggak ada bener-bener nggak ada yang consider Mahrez ya. Mahal. Mahrez berapa sih? Mahrez cuma 7,5 bos. Oh, Mahrez 7. Let's roulette. Takut gue, Well, ya itu dia, takut gue sama City diputer-puter mulu. Kalau Odegaard, kan tadi gue berpikir Odegaard karena dia kapten sih. oke. Nice.
Dan nggak ada yang pertimbangin ini ya, asetnya Aston Villa ya. Aston Villa lately lagi formnya lumayan loh. Paling Oli Watkins doang sih menurut gue. Iya, si Exactly. Watkins. Watkins. Tapi Dan terakhir pertanyaan gua, nggak ada yang pertimbangin Leeds. Summerfield apa sih Gnonto? Rookie Blue. Iya, whoever it is, Leeds punya pictures yang lumayan. Iya, setuju sih. Gue tapi balik lagi kalau buat game week 20 ini menurut gue belum ada yang bisa masuk unless Ya. kalau ada yang benar-benar mau differential banget ya. Tapi ya itu again it's a risky move. Tapi ya Bukannya lumayan sih Rizky Leeds. your middle name, Pak. Buat ngejar poin kayaknya belum dulu deh. Buat mempertahankan poin, sorry. Mulai ambil semua. Nomor dua nih di FPL Mini League. Oke. Ya udah, oke. Well, I think that's our time Alright. for today. Thank you yang udah nonton atau dengerin kita sampai habis. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 20 itu ada di hari Sabtu 14 Januari jam 1.30 subuh. Jadi better set squad kalian di tanggal 13 Januarinya. Oke, jangan lupa juga untuk join mini league kita di mana kalian bisa menangin hadiah dengan kode PB3331. Follow IG dan TikTok kita juga di @FPLBias. Next week kita akan balik lagi dan kita akan bahas game week 21. Oke. Oh gitu. Gini ya Mike. Oh, oke. See you guys next week. Alright. Bye. Thank you. Good luck, guys. Bye-bye. Bye.